Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak channel Mat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghuyah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani. Kita sedang membahas Kitabul Buyu. Dan kita akan lanjutkan kepada paslun, pasal tentang penghidupan lahan. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini an yakunal muhyi musliman wa an takuna al-ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Jadi kita sedang membahas tentang bab penghidupan lahan. Ahkamu ihya'il mawati. Jadi kalau ada lahan-lahan yang mati gitu, terlantar, dihidupkan, nah bagaimana hukumnya? Wa huwa, adapun yang disebut ihya'ul mawatu kama qala ar-Rafi'i fi syarhir Shaghiri, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Syarhus Shaghir, adalah ardun la malika laha wa la yuntafa'u biha wa la yantafi'u biha ahadun. Jadi adalah satu bumi yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun. Jadi kalau ada bumi terlantar, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang memanfaatkannya, maka boleh dihidupkan kalau ada yang menghidupkannya dengan syarat. Syaratnya apa? Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Syarat penghidupan tanah yang mati atau yang terlantar itu boleh dengan dua syarat. Satu, an yakunal muhyi musliman, seorang yang menghidupkannya muslim. Berarti kalau dia bukan seorang muslim, tidak boleh menghidupkan tanah terlantar. Ini hukum Islam. Tanah ini semuanya milik Allah. Allah itu memiliki tanah ini semuanya. Dan Allah perintahkan kepada umatnya untuk beribadah. Maka barang siapa yang tunduk kepadanya, maka berhak atas hukum-hukum atau apa yang diatur oleh hukum-hukum tersebut. Dan ini hukum Islam mengatur wa takunal ardu hurratan, dan yang kedua, bumi yang dihidupkan itu adalah bumi yang hurrah. Hurrah itu bumi yang bebas, merdeka. Artinya lam yajri 'alaiha milkun li muslimin, belum pernah berjalan sebelumnya kepemilikan oleh seorang muslim. Jadi sebelumnya belum dimiliki seorang muslim. Wa sifatul ihya'i maka nafil adati imaratan lil muhya. Ini salah ini salah baris. Jadi saya gak mau ikut. Wa sifatul ihya'i, bukan sifatul ihya'u. Sifat penghidupan itu adalah makana, apa yang
kana fil adati, sesuatu menurut adat itu adalah imaratan lil muhya, dianggap sebagai imaratan lil muhya, sebagai pemakmuran lahan menurut kebiasaannya. Jadi kalau yang disebut menghidupkan itu menurut kembali kepada bagaimana lahan itu dihidupkan. Kasih contoh sini, wa yajibu badul ma'i bi thalathati syaraitu, dan wajib memberikan air dengan 3 syarat katanya. Ayyabdulu an hajatihi, jadi ini pindah ke langsung ke air. Kita sebelum dulu. Jadi kalau tanah itu dianggap tanah yang telah dihidupkan, itu tanah itu ya biasa kalau di kita itu bisa disebut kalau dicangkul gitu ya. Dicangkul itu namanya disuburkan, terus ditanami, itu namanya bentuk penghidupan lahan. Karena lahan itu bagaimana hidup kalau tidak ditanami, jadi ditanami gitu. Cangkul, dibabat-babat, jadi kalau ada rumputan yang gitu-gitunya dibabat. Nah, tapi itu tanah itu bukan milik orang lain sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ada ditambahan tentang air. Jadi tanah itu yang disebut tanah yang dihidupkan adalah tanah yang diairi, maka masuk kepada pembahasan air. Wa yajibu badzul ma'i bi thalathati syara'it, wajib menyerahkan air itu dengan 3 syarat. Artinya air itu kalau kita sudah kelebihan terhadap air, jangan menahan orang lain yang butuh air. An yabdula an hajati, yang pertama bila mana air itu sudah melampaui kebutuhannya. Jadi kalau kita sudah gak butuh dengan air, kelebihannya silahkan dipakai oleh orang lain. Yang kedua, wa an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimati. Yang kedua, orang lain butuh terhadap air itu untuk dirinya atau untuk tanamannya atau untuk hewannya. Misalkan dia untuk mengairi tanaman atau untuk minum, untuk mandi, itu mereka butuh ya, kita serahkan. Yang ketiga, wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Air itu adalah air yang diambil dari sumur atau mata air. Jadi air itu diambilnya dari sumur atau mata air, maka itu wajib memberikan kelebihan air itu. Jangan merasa ini punya air saya semua, jadi nggak mau ngasih sama orang lain. Nggak boleh, karena air itu dari Allah. Itu sebenarnya air itu kan kepemilikan bersama di situ. Ada hak bersama di situ air itu. Jadi jangan dikuasai sendiri. Kalau ada kelebihan wajib, bahasanya wajib diserahkan. Baik, kita masuk ke pasal yang lain. Faslun, kita akan membahas tentang wakaf. Faslun fil waqfi, fi ahkamil waqfi. Wa huwa, adapun wakaf itu atau disebut wakaf itu dalam bahasa adalah al-habsu, menahan. Jadi disebut wakaf itu nahan. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi secara syariat yang disebut wakaf adalah menahan malin muayyanin, harta yang ditentukan. Qabilin lin naqli, sebenarnya harta itu sebenarnya asalnya bisa dialihkan tapi ditahan. Tapi harta tersebut yumkinu al-intifa'u bihi, memungkinkan dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, disertai ditahan
tetapnya harta. Misalkan ya, kalau seseorang mewakafkan rumah, maka rumah itu tidak boleh dijual, tapi boleh dimanfaatkan. Misalkan disewakan, boleh. Hasilnya untuk kepentingan wakaf boleh. Tapi kalau dijual nggak boleh. Wa qutti'at tasarrufu fihi ala an yusarrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Dan diputus tasarruf di atas tanah tersebut, di atas harta wakaf tersebut. Jadi tidak boleh bertransaksi atas harta wakaf tersebut ala an yusrafa fi jihati khairin, untuk ditasarrufkan atau diarahkan, transaksikan di jalan yang lebih baik, taqarruban ila Allah ta'ala. Jadi sebenarnya harta itu, kalau harta wakaf itu, kita tidak boleh bertasarruf dengan harta tersebut untuk hal lain kecuali di dalam hal yang sudah diizinkan untuk taqarrub kepada Allah. Seperti tadi misalkan orang itu mewakafkan tanah untuk masjid, maka tanah tersebut tidak boleh dijual, dia hanya boleh digunakan untuk masjid itu, dan itulah ditahan, tanah itu tidak boleh dijual. Yang dipakai ada manfaatnya, yaitu digunakan, dibangun untuk masjid, seperti itu. Bagaimana dengan harta? Sekarang ada tuh yang tren-tren wakaf uang katanya. Bagaimana uang diwakafkan? Kalau uang yang diwakafkan, ya uang itu kan ditasarrufkan, dia ditransaksikan. Gimana wakaf? Kadang-kadang kalau ditransaksi ada hilangnya. Itu terlampau jauh ya. Yang harta kecuali kayak tanah itu lebih masuk. Jadi kalau kayak uang itu bagaimana diwakafkan? Dia kan ditransaksikan dia. Jadi itu terlalu kejauhan kalau dimasukkan ke dalam wakaf. Jadi enggak kejauhan. Karena begitu transaksi uang itu kadang rugi kan gitu. Jadi enggak ada alasan tuh gimana. Jadi kalau kayak tanah ya itu bisa. Selanjutnya, jadi begitu. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Kita baca. Wakaf itu adalah boleh dengan 3 syarat. 1, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yaitu harta tersebut adalah harta yang bisa dimanfaatkan disertai dengan tetapnya ain atau zat dari harta tersebut. Jadi kalau uang nanti saya ngerasa itu gak cocok kalau untuk wakaf uang itu. Kan ada tuh ini tapi terlampau jauh karena uang itu pasti ditransaksikan. Kalau ditransaksikan ada kemungkinan rugi. Berarti bukan wakaf itu. Wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Dan yang kedua adalah wakaf itu ada terhadap suatu pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus. Yang ketiga, wa an la yakuna fi mahdurin, wakaf bukan pada hal yang terlarang. Jadi wakaf itu begitu. Misalkan ada kontrakan diwakafkan, itu kontrakannya masih tetap. Pokoknya ada, cabangnya tidak terputus, yaitu hasilnya tuh masih ada tuh hasilnya ya, tiap bulan ada sewa kan, itu cabang. Yang penting bukan untuk hal yang terlarang. Jadi kalau saya wakaf untuk
supaya orang bisa judi misalkan, itu bukan wakaf, itu bukan takorup. Jadi wakaf itu untuk hal yang baik. Misalkan saya untuk wakafkan ini hasilnya untuk anak-anak terlantar, itu boleh. Wa huwa alama syaratul waqifu. Wakaf itu disesuaikan dengan syarat yang ditetapkan oleh pewakaf, orang yang wakif. Wakif itulah yang mewakafkan. Min taqdimin aw takhirin, dalam hal mendahulukan atau mengakhirkan, wa taswiyatin aw tafdilin, atau dalam hal menyamakan atau melebihkan. Contoh misalkan seseorang itu wakaf, ini saya wakafkan misalkan kontrakan 100 pintu misalkan. Hasilnya untuk diutamakan misalkan takdim, didahulukan dulu untuk keluarga anu, keluarga anu, keluarga anu, keluarga anu. Nah, ini diakhirkan keluarga anu, keluarga anu. Jadi maksudnya itu diprioritaskan dulu, ada yang diprioritaskan, ada yang diakhirkan. Ada yang disamakan, ini si anu sama ini sama, misalkan begitu. Untuk begitu, itu adalah terserah yang mewakafkan. Begitu. Baik, kita akan masuk kepada pasal berikutnya, faslun. Kita membahas tentang hibah. Hibah itu adalah pemberian. Wahia lugotan ma'khudatun min hububir rihi. Jadi secara lugat itu datang dari hububir rih. Jadi angin itu berhembus. Nah, itu berhembus kan, itu berhembus. Ini ada kinayah untuk bahwa hibah itu memang pemberian. Wa yajuju antakuna min habin min naumihi idza sadaqat. Baik. Wa ya fi syar'i tamliku munjizin mutlaqin fi ainin halal hayati bila iwadin. Jadi hibah itulah kepemilikan yang munjiz, yang kepemilikan yang apa ya istilahnya, mutlak, bisa kepemilikan sempurna gitu di dalam suatu ain atau satu harta yang diberikan itu halal hayati ketika dia hidup. Jadi kalau bila iwadin, tanpa ada pergantian. Jadi kalau misalkan orang lagi sedang hidup, masih hidup ya, menyerahkan harta misalkan tanah, ini saya hibahkan sama kamu, itu pemberian artinya, dan itu ketika dia hidup itu langsung saat itu juga menjizin, itu langsung diserahkan, itu wakaf. Tapi kalau dia, saya serahkan tanah ini tapi setelah saya meninggal, itu bukan wakaf, itu namanya wasiat. Bukan hibah, itu namanya wasiat. Ini kita bicara hibah. Jadi hibah itu begitu diserahkan secara langsung. Dimunjiji itu secara langsung. Walau minal a'la, walaupun dari orang tua, misalkan dari leluhur, boleh. Maka fakharaja bil munjizi al wasiyah, maka dikeluarkan dari kalimat munjiz itu al wasiyah. Jadi wasiyah itu kan harta diserahkannya nanti, itu namanya wasiat. Jadi kalau hibah, ini saya kemarin bahas itu, orang tua itu kalau mau ngasih hibah itu sekaligus langsung. Tapi kalau dia wasiat itu dosa. Kenapa? Karena itu bentuk mau menggagalkan waris. Jadi kalau nanti setelah meninggal itu waris aku, itu wasiat, harusnya biarkan nanti dibagi dengan hukum waris.
Dan keluar juga dengan kalimat ketika dia hidup itu adalah setelah meninggal, itu wasiat juga. Baik. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Ini kaidahnya. Setiap sesuatu yang boleh untuk dijual, jual beli boleh, maka boleh juga dihibahkan. Wala taljam al-hibatu illa bil qabdi. Hibah itu tidaklah menjadi lazim kecuali setelah digenggam. Jadi namanya hibah itu harus langsung. Jadi kalau tidak langsung ya bukan hibah, itu namanya apa? Wa idza qabadaha al-mauhubul lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha. Jadi kalau orang itu sudah menghibahkan sesuatu, sudah diterima oleh orang yang menerima hibah, lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha. Tidak boleh ditarik lagi oleh yang memberi hibah. Jadi kalau udah memberi jangan ditarik lagi, itu sama dengan orang yang menjilat ludahnya sendiri. Itu gak boleh. Illa an yakuna walidan, kecuali yang memberi hibah itu orang tua. Jadi kalau orang tua ngasih sama anak tiba-tiba ditarik lagi, itu boleh kalau orang tua. Tapi kalau ke orang lain gak boleh. Wa idza amara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'dihi. Nah, ini bab yang lain. Siapa saja yang menjadikan sesuatu sebagai umroh atau rukbah, maka kana lil mu'mari aw lil murqabi, maka harta barang tersebut adalah untuk orang yang menerima umroh tersebut atau penerima rukbah dan ahli waris setelahnya. Sebentar, ini kok. Jadi misalkan wa idza a'mara itu misalkan orang itu berkata begini, amartuka hadhid dar. Saya mengamar itu adalah mengamar kepada engkau tanah ini. Maka ini terkait dengan misalkan dia itu ini mirip-mirip wasiat ini. Jadi diakhirkan. Jadi kalau hibah kan asalnya ini udah tambahan dari hibah, ini najudun fil ilmi. Jadi kalau hibah kan asalnya dia harus diserahkan langsung, tapi ini enggak. Ini adalah diserahkannya nanti misalkan sudah meninggal. Sebentar. Bila mana dia mengamar sesuatu atau memberikan rukbah, maka itu untuk penerimanya. Walaupun setelah meninggal, misalkan ini harta ini untuk kamu setelah saya meninggal, itu kan kayak wasiat sebenarnya kan. Maka itu jadi, tapi jadi untuk dia dan untuk ahli warisnya yang udah di gitu. Seperti kita baca ya. Atau begini, arqabtuka hadhihi dar wajatuha laka rukbi ay in mutta qabli adat ilayya wa in mutta wa in muttu qablaka
istaqarrat laka faqabila wa qabidu. Misalkan begini, seseorang teh berkata, ini saya arqabtuka, itu begini, ini kalimatnya agak susah karena ini jarang penggunaannya. Di kita tuh kagak ada tuh. Saya memberikan rukbah terhadap engkau dengan rumah ini. Saya jadikan rumah ini milikmu sebagai rukbah, yaitu bila mana kamu meninggal sebelum saya, maka harta itu kembali masih milik saya. Jadi kembali gitu, dikaitkan dengan kematian. Jadi ini rumah saya jadikan rukbah untuk engkau. Kalau kamu meninggal sebelum saya, berarti rumah itu gak jadi sama dia, masih milik saya. Tapi bila mana saya meninggal sebelum engkau, berarti kita udah meninggal nih orangnya, berarti harta itu benar tetap milik kamu, jadi milik kamu. Pakubila wakubido, maka jadi. Nah, itu boleh, itu dikaitkan dengan kematian. Jadi misalkan kalau ada seorang berkata begitu, ternyata benar yang punya harta itu, punya rumah itu meninggal duluan, ya itu rumah otomatis jadi milik siapa? Milik yang diberikan itu, yang diberikan rukmah atau mu'mar itu, karena dikaitkan sama umur. Jadi kalau umur saya lebih wida amar tuh, ternyata umur saya itu lebih pendek, maka harta itu milik dia. Begitu dia punya dia meninggal, itu dia bagikan lagi ke ahli waris. Itu maksudnya. Jadi itu pemberian tapi tidak langsung karena dikaitkan dengan umur. Mirip-mirip wasiat. Karena kalau wasiat begini, ini rumah ini saya wasiatkan untuk sebulan, kan? Boleh selain ke ahli waris kan. Kalau hartanya di bawah sepertiganya boleh. Tapi ini kaidahnya kan gini, sedikit mirip. Ini rumah ini saya jadikan akmar atau arqab atau rukbah terhadap kamu. Kalau umur saya lebih pendek dari kamu, buat kamu. Kalau kamu lebih pendek, tidak, masih punya saya. Nah, itu kan berita gitu. Jadi dikaitkan dengan umur. Baik, kita lanjutkan kepada faslun. Kita membahas tentang luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Luqotoh itu barang temuan. Jadi secara syariat luqotoh itu adalah malun do'un min malikihi bisukutin au ghaflatin au nahwiha. Jadi harta yang do'un min malikihi, terlantar dari pemiliknya. Coba kita baca. Wa idza wajada luqatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha wa tarkuha. Siapa saja yang menemukan luqotoh, barang temuan itu pada suatu lahan atau jalan, falahu akhduha wa tarkuha, dia berhak untuk mengambilnya dan berhak pula untuk meninggalkannya. Tinggalkan aja, tidak diambil. Wa akhduha aula min tarkiha, tapi kalau mengambilnya itu lebih utama dibanding membiarkannya. Karena kalau dibiarkan artinya harta itu jadi mubadir. Tapi kalau di sini gak akan ada tuh. Di daerah kami di sini tuh ada kecurigaan. Karena mungkin kadang-kadang sebagian tuh ada praktek di zaman masa lalu, kadang-kadang terjadi pengen kaya itu melakukan pesugihan itu kadang-kadang dengan konsepnya itu bahasa Sundanya nyulurkeun. Tahu nyulurkeun? Nyulurkeun itu adalah kadang membiarkan ada harta tertentu nilainya gak seberapa. Ini kalau misalkan
ada perjanjian dia sama jinnya, mungkin sama sesembahannya. Kalau yang mengambil harta itu nanti ya kena jin, kadang-kadang meninggal seperti itu. Wallahu alam ya. Perjanjiannya begitu, namanya juga jin kan. Wallahu alam. Jadi kalau di sini kayaknya nggak akan diambil. Secara umum orang masih ada ketakutan begitu. Tapi kan hukum syariatnya, ini kan hukum syara ya. Kalau hukum syara itu tidak beranggapan begitu. Nah, kita wallahu alam nih. Tapi kan kalau itu bicara sihir atau jin, kita memungkinkan. Kita lihat. In kana ala thiqatin minal qiyami biha. Jadi kalau ada harta, barang yang tertinggal begitu, mengambilnya katanya lebih utama dari membiarkannya, bila mana dia itu ala thiqatin minal qiyami biha. Bila mana dia itu mampu menegakkan ketentuan luqotoh. Jadi kan ada ketentuannya. Wa idza khadaha wajaba 'alaiha an ya'rifa sittata asya'a. Jadi kalau dia mengambil barang luqotoh itu, barang temuan itu, wajib atasnya itu mengetahui 6 perkara. 1, wi'aha, dia harus hafalkan itu wadahnya atau bejananya atau misalkan bungkusnya, apa itu? Barang itu disimpan di tempat apa? Wa ifasoha, yang kedua adalah penutupnya. Wa wika'aha, yang ketiga adalah ikatannya, ini diikat kenapa? Wa jinsaha, yang keempat jenisnya, itu barang apa jenisnya? Wa adadaha, yang kelima jumlahnya. Wa waznaha, dan ukurannya atau timbangannya. Misalkan emas, oh ini emas berapa gram begitu. Itu disimpan di dalam tasnya warna apa, hitam misalkan. Penutupnya gimana misalkan gitu, itu hafalin tuh, supaya kalau ada yang nanya dia kan bisa, kamu itu apa yang hilang? Emas. Di apa? Di tempatnya apa? Di tasnya warna apa? Merah, padahal hitam, jadi gak diserahin, berarti bohong. Wa yahfaduha fi hirji misliha. Setelah itu misalkan kita menemukan emas 1 kilogram, kita simpan emas itu di tempat yang semisalnya. Biasanya sih yang semisalnya ya, kalau yang banyak-banyak itu simpannya ya di deposit bank atau kan, tapi kan ada biayanya ya. Tapi misalkan ya di mana disimpannya kita, mungkin di laci gitu. Summa idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajid. Kalau dia ingin memilikinya, maka dia harus umumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Jadi umumkan di pintu-pintu masjid. Karena maksud pintu masjid adalah tempat orang itu berkumpul. Kalau di masjid ini kan kita bicara hukum Islam. Jadi biasanya orang kumpul di masjid setiap Jumat. Misalkan tanya siapa yang kehilangan barang, misalkan emas atau apa. Begitu saya tanya, itu emasnya berapa gram. Tanya, terus tempatnya apa. Kalau ternyata tidak sesuai, bohong berarti. Jangan diserahkan. Yang berikutnya ya jangan dibawa barangnya, tanya. Makanya kita hafalin sifat-sifat tadi. Wa fil mawdi'il ladzi wajadaha fihi, dan dia juga diumumkan di tempat yang dia nemukan barang itu. Jadi umumkan misalkan ini kalau. Tapi begitu ketemu tanya, oh, bagaimana sifatnya. Kalau tidak berarti jangan diserahkan. Itu namanya bohong, mengambil harta. Fa'in lam yajid sahibaha kana lahu ayyatamallakaha bi syartid dhamani. Kalau ternyata tidak ketemu juga sama pemiliknya, maka dia boleh memiliki emas tersebut, barang teman tersebut dengan syarat doman. Artinya syarat doman itu kalau ketemu orangnya, dia harus menggantinya. Wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Luqatah itu atau barang temuan itu ada 4 bentuk. 1, ahaduha ma yabqa 'ala dawami fahada hukmuhu. Harta yang ditemukan itu tetap. Itulah hukumnya tadi, kayak seperti tadi emas. Jadi kayak emas itu kan tetap. Yang kedua, wa tsani ma la yabqa kat ta'amir ratbi
fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa gurmihi au bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Tapi yang kedua ada barang yang itu tidak tetap, itu bisa rusak barangnya, seperti kata'amir rotbi, seperti makanan seperti makanan yang basah. Kalau makanan kayak makanan basah itu kita nemukan ya, kalau disimpan juga rusak gitu. Maka ada pilihan. Kalau begitu fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa gurmihi. Kita boleh memakannya dan mengganti luqata itu. Jadi suatu saat kalau ketemu ya udah diganti. Atau au bai'ihi wa hifdhi tsamanihi, atau menjualnya. Ya itu makanannya itu ya kita jual aja. Terus menyimpan nilai uangnya. Jadi kita misalkan ada kurma 2 kilo dijual 50.000, ya udah simpan aja uangnya gitu. Karena kalau emas kalau kurmanya yang disimpan ya rusak juga. Yang ketiga, wa tsalitsu ma yabqa bi'ilajin karrutabi. Yang ketiga adalah barang temuan yang tetap terjaga tapi melalui proses. Seperti karrutabi, ada kurma basah. Ya, kurma basah itu bisa lama disimpan tapi harus proses dulu, harus dikeringkan misalnya gitu kan. Harus dijemur. Seperti kurma basah. Maka pilihannya tuh fayaf'alu ma fihil mas'alatu min bai'ihi wa hifdhi tsamanihi. Maka yang menemukan itu memilihlah mana yang lebih maslahat, apakah dijual atau dan disimpan harganya. Jadi misalkan ternyata ada kurma 5 kilo basah, kita jual aja, mungkin simpan uangnya, itu pilihan pertama. Yang kedua, tajfifihi wa hifdhihi, atau kita keringkan lalu simpenlah barang tersebut. Misalkan kurma basah itu sudah kering, jadi bisa disimpan, itu boleh. Pilihan itu mana yang paling enaknya. Yang ketiga, bentuk yang keempat sekarang warrabi'u, yang keempat adalah ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani. Kalau barang temuan itu kita butuh biaya untuk menjaganya. Nah itu ada pilihan lagi, wa huwa darbani, ada 2 bentuk. Satu, hayawanun la yamtani'u binafsihi, ada bentuk seperti hewan itu kan harus dikasih makan. Ada hewan yang la yamtani'u binafsihi, ada hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Maka pilihannya kalau hewan tidak bisa menjaga diri sendiri seperti kambing, bahwa mukhayyarun baina aklihi wa gurmi tsamanihi, bisa kita sembelih, makan, terus kita tanggung harganya. Itu diperkirakan harganya berapa, itu kita bayar nanti harganya, itu untuk menjaga itu. Yang kedua, autarkihi wa tatawwu'i bil infaqi alaihi. Yang kedua, membiarkan hewan tersebut hidup, tidak kita sembelih, dan kita secara tatawu, secara berbuat baik, kita kasih makan hewan tersebut. 2, atau au bai'ihi wa hifdhi tsamanihi, atau kita jual aja lah, ribet-ribet nih kambing nih, ribet, dijual, simpan harganya, simpan nilainya, simpan uang hasil penjualannya. Jadi bisa kita sembelih, makan harganya, terus kita bayar nanti harganya, atau kita udah kasih makanan secara tatawu biar dia hidup nanti sampai ketemu sama orangnya. Itu namanya berbuat baik. 2 boleh, atau kita jual aja, simpan harganya, boleh. Bagaimana ada juga hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Wa hayawanun yamtani'u binafsihi, ada hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, misalkan kayak unta itu, atau kayak kuda itu bisa jaga diri sendiri. Kalau ada binatang buas juga bisa jaga diri sendiri. Fa in wajadahu fi sahra'i tarakahu, kalau kita menemukan unta, menemukannya itu di padang yang luas, padang pasir, ya udah biarkan aja. Kayak Nabi itu ditanya, bagaimana dengan unta di padang yang luas? Pada apa kamu dengan unta? Dia ada makanannya di situ.
ada cadangan air di situ. Jadi nggak apa-apa, biarkan dia sampai ketemu pemiliknya. Tapi kalau kambing, yaitu kambing itu kalau nggak kamu makan, nggak kamu ambil, itu dimakan sama serigala. Jadi boleh kalau kambing begitu. Kalau ketemu kambing itu ya. Tapi kalau unta ya jangan. Kalau di istisahro. Wa in wajadahu fil hadari, tapi kalau ketemunya itu di kota, bukan di padang rumput, padang pasir, maka fawa mukhayyarun bainal asya'i thalathati fi, maka pilihannya itu 3 tadi. Apa? Pilihannya itu yang 3 itu tadi. Bisa kita sembelih, lalu kita tanggung harganya, atau kita biarkan dia hidup dan kita kasih makan, atau kita jual dan kita simpan harganya. Itu loh kok. Kita faslun, kita bahas tentang menemukan al-laqit, anak-anak yang terlantar. Menemukan anak. Kita ketemu anak nih hilang. Ini ketemu gimana kalau anak yang kita ketemu anak nih, ini menemukan anak, ini anak terlantar, artinya anak menemukan anak. Masa dibiarin? Nah, wa idza wujidal laqitu bi qari'atit tariqi, kalau kita menemukan anak ini nggak tahu siapa orang tuanya. Ya, masa kita dibiarkan nanti dimakan sama binatang buasnya? Kita diambil. Maka fa'akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun alal kifayati. Jadi kalau kita menemukan anak di jalan, ini nggak tahu ini anak siapa, ya kita ambil anak tersebut, memeliharanya atau mengurusnya, mendidiknya. Dan kafalatuhu wajibatun, tapi biayanya itu, kafalahnya itu adalah wajib alal kifayati, secara kifayah. Jadi mungkin kalau satu kampung itu urunan atau gimana, atau dari zakat atau dari mana, atau dari masyarakat atau negara, itu kan kewajiban negara. Makanya ada pasal 34 itu kan anak terlantar dipelihara. Artinya yang biaya ngebiaya itu negara, tapi boleh sama seorang diambil dan dipelihara. Jadi yang ngebiayanya negara dari harta zakat. Wala yuqarru illa fi yadin aminin, tapi anak tersebut tidak diberikan tempat tinggal atau tidak ditetapkan, tidak disimpan, tidak diurus kecuali illa fi yadin aminin, kecuali di tangan orang yang terpercaya, bukan orang yang berkhianat. Jadi kalau anak itu ditemukan, jangan ditempatkan di orang yang suka jualan anak, jualan organ, nih jangan, itu namanya orang memang berkhianat, nanti dijual. Tapi di tangan orang yang jujur gitu. Oh, dia ingin maslahat untuk anak tersebut. Fa in wujida mahum malun, tapi kalau anak itu kita ketemu anak, bersamanya tuh ada hartanya, dia bawa emas misalkan, maka anfaqu alaihil hakim minhu, maka hakim itu berinfak terhadap anak tersebut dari harta tersebut. Jadi harta tersebut diserahkan kepada hakim, nanti hakim yang mungkin menjualnya, setelah itu dinafkahi dari harta tersebut. Wa in lam yujad mahu malun, tapi kalau anak itu tidak membawa harta, maka fanafaqatuhu fi baitil mali, maka nafkahnya itu ditanggung oleh baitul mal. Makanya baitul mal itu penting, lembaga zakat itu penting karena itu menyangkut urusan umat. Jadi sini kalau orang yang memiliki harta, ya keluarkan zakatnya untuk kepentingan banyak orang. Faslun, kita masuk kepada kitab lain atau pasal lain tentang barang titipan atau al-wadiyah. Kita masuk kepada al-wadiyah. Al-wadiyatun, ya fa'ilatun, dikatakan fa'ilat. Wadi'ah min wad'in idza taraka wa tutlaqu lughatan ala syai'il maudu'i inda ghairi sahibihi lil hifdzi. Jadi wadi'ah itu kan barang titipan. Dari kata fa'ilatun dan kata wad'in idza taraka. Jadi kalau dia kata wad, bila mana dia meninggalkannya dan diitlaqkan terhadap secara lugatnya itu terhadap sesuatu yang maudhu, dititipkan
di sisi selain pemiliknya, lil hifdi, supaya jaga. Jadi kalau seseorang misalkan saya nitip motor ya, itu namanya wadiah. Oh, saya nitip supaya dia jaga, begitu. Berarti boleh kita orang yang nitip, oh boleh saya jaga, tapi misalkan minta bayaran boleh begitu kan? Iya kan saya jagain kan gitu. Makanya tukang parkir itu kalau dia menjadi tukang parkir menjagain, jadi harus tanggung jawab harusnya. Kalau hilang tanggung jawab. Maka dia dititipin. Nah, kalau dia mau bayar parkir, tapi kalau hilang tidak mau tanggung jawab, itu nggak benar itu namanya. Ya kan? Itu udah bayar biayanya, tapi kalau kerugian tidak tanggung jawab, itu kan nggak benar, itu namanya ingin menang sendiri. Wa tutlaqu syaran alal aqdil muqtadi lil istihfadi. Jadi secara syarat itu adalah akad supaya menjaga barang. Jadi kalau menjaga barang itu ada wadiah, boleh minta biayanya. Tapi kalau ada biayanya ya kita baca. Wal wadi'atu amanatun. Wadiah itu adalah amanah. Amanah. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dan disunahkan untuk menerima amanah tersebut liman qama bil amanati fiha, kalau dia mampu menjaga amanahnya. Tapi katanya sini wala yadmanu illa bitta'addi. Nah, tapi disebutin tadi, jadi kalau bahasa ini ya tidak menanggung kalau bukan karena dia ta'addi. Tadi itu artinya apa? Melampaui batas. Melampaui batas. Jadi artinya kalau dia sudah sebaik-baiknya menjaga, dia tidak nanggung. Tapi kalau misalkan tadi bayar parkir nih, tapi tidak dijagain sama dia, cuma bayar, apa dibayar pergi di orangnya, nggak dijagain, itu namanya, nah dia nanggung itu kalau begitu caranya. Tapi kalau dia ada jagain, terus ada kerusakan, kalau dijagain kan, gimana kalau misalkan dijagain tiba-tiba datang perampok, nah kan itu kan namanya dirampok, bisa juga gak sanggup kalau ngejaga rampok. Nah, misalkan begitu kalau dirampok ya ditodong kan lain namanya, kan itu nggak wajib. Tapi kalau dia pergi udah bayar parkir, misal ya, terus dia pergilah. Nah, habis itu hilang barangnya, itu namanya ta'adi juga itu. Berarti kalau ada ta'adi bayar dia. Kenapa dititipin menerima kok dianya enggak amanah? Wa qaulul muda'i maqbulun fir raddiha 'alal mudi'i. Dan ucapan orang yang diserahi wadiah diterima dalam pengambilan wadiah kepada orang yang menitipkan wadiah. Jadi kalau ucapannya orang yang diserahkan itu diterima. Wa alaihi an yahfadhaha fi hirzin misliha. Jadi kalau orang yang diberikan amanah itu wajib menjaganya fi hirzin misliha, di dalam tempat yang layak untuk semisalnya. Apa misalkan diserahkannya apa? Kalau dia dititipin emas ya dititipinnya tempat yang layak. Kan nggak, kalau nyimpan emas terus diletakkan misalkan di bangku misalkan, itu namanya itu tidak menjaga kalau begitu. Sama dengan motor nih, kalau motor nih saya nitip nih tapi dibiarkan di pinggir jalan, itu namanya nggak dijaga. Kalau dimasukin ke karangan itu namanya boleh dikunci. Wa idatu libabiha falam yukhrijha mal qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Kalau orang yang diberikan amanah tadi diminta supaya mau diambil lagi, falam yukhrijha mal qudrati 'alaiha, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Misalkan saya mau ngambil motor kan tadi parkirin. Dia bisa keluarin, masa diem aja gak mau keluarin. Sampai motor itu rusak misalkan, atau barang itu sampai rusak, maka domina wajib nanggung. Jadi tetap juga wajib nanggung kalau dia itu karena bentuk pengabaian, udah diminta dia mampu tapi tidak mau nyerahin. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kita akan masuk kepada bab faraid dan wasiat insyaallah.
besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.